Mari bersama-sama kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, lagu pertama yang kami nyanyikan dalam ibadah hari ini adalah bangkitkan jiwaku yang lesu. Tuhan, kami menyadari kami bisa mengalami kelesuan rohani, keletihan rohani karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, mungkin problem-problem yang tidak terselesaikan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, hambatan-hambatan yang kami alami, dan berbagai hal lain yang bisa membuat kami letih, lesu rohani. Tuhan, dengan kesadaran bahwa kami bisa seperti itu, maka kami selalu datang mencari Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan, penghiburan, penyegaran untuk kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur setiap hari Minggu kami bisa beribadah bersama, dan itu menjadi satu momen di mana Tuhan terus menyegarkan iman kami, rohani kami. Kami bersyukur pagi ini kami bisa beribadah bersama dan juga membaca firman-Mu. Tuhan, kami datang dengan satu pengharapan. Kami sungguh rindu kami mendapatkan kekuatan dan penyegaran dari Tuhan untuk rohani kami, secara khusus melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah makanan keras adalah untuk orang dewasa. Saudara, teks firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah dari Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai 14 tadi sudah dibaca. Kita tidak akan membaca lagi. Saya hanya ingin meng-highlight ayat 14 yang bunyinya seperti ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ini ayat yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan antara tidak mau dan tidak bisa. Ini dua hal yang berbeda. Tidak bisa dan tidak mau, dua hal yang berbeda. Saudara, kalau ada seorang yang cacat kakinya, atau mungkin sudah tua usianya, lalu diminta untuk berlari, saudara, dia tidak bisa berlari cepat. Saudara, kenapa? Karena memang ia tidak bisa, karena kondisinya itu, tidak bisa lari cepat. Bukan karena dia tidak mau lari cepat. Saudara, beda dengan kalau seorang masih muda, tubuhnya atletis sekali, penuh energi, tidak cacat. Saudara, diminta untuk lari, tetapi larinya lambat. Saudara, kemungkinan besar bukan karena dia tidak bisa lari cepat, tetapi karena dia tidak mau untuk lari cepat. Ada anak dari keluarga miskin, tidak bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi, bukan karena tidak mau sekolah, tetapi karena tidak bisa, tidak mampu, karena keuangan keluarga. Ada anak dari keluarga kaya, tetapi tidak mau melanjutkan studi lagi. Saudara, kenapa? Karena bukan tidak bisa melanjutkan studi, tetapi tidak mau untuk studi lanjut. Saudara tahu perbedaan tidak bisa dan tidak mau. Dan saya percaya saudara, ini teraplikasi di dalam banyak aspek kehidupan kita, dan seringkali alasan tidak bisa dipakai sebagai alasan, padahal sebenarnya alasan yang lebih tepat adalah tidak mau. Saudara, di dalam banyak aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan rohani kita, kehidupan iman, kita bisa memakai alasan tidak bisa. Padahal sebenarnya
itu tidak mau. Ada orang tidak mau melayani, bukan tidak bisa melayani. Ada orang tidak mau memberi, bukan karena tidak bisa memberi. Ada orang yang tidak mau beribadah, bukan karena tidak bisa beribadah. Sudah ada orang yang tidak mau membaca Alkitab, bukan karena ada orang yang tidak mau membaca Alkitab, bukan karena dia tidak bisa membaca Alkitab. Setelah saya khawatir, kalau di satu gereja, anggota-anggotanya bukannya tidak bisa menjadi murid, tetapi tidak mau menjadi murid. Saya khawatir kalau di dalam gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang bukannya tidak bisa bertumbuh rohani, tetapi tidak mau bertumbuh menjadi dewasa dengan berbagai alasan. Saudara, itulah yang saya bayangkan terjadi dengan orang-orang Kristen membaca mula-mula surat Ibrani. Ya. Saudara, mereka itu bukan orang-orang yang saya katakan tidak bisa, tetapi tidak mau untuk bertumbuh. Saudara, surat Ibrani ditujukan kepada sebagian orang Kristen yang tampaknya telah berhenti bertumbuh. Dan mereka terancam mengalami kemunduran. Dan bahkan bukan hanya kemunduran, tetapi mereka itu juga bisa meninggalkan Tuhan. Sebagian mereka itu terpikir kembali ke agama sebelumnya, karena mungkin rasanya lebih mantap dengan agama sebelumnya. Sebagian dari mereka mungkin merasa mengikuti Yesus itu sulit sekali, karena berbagai tantangan dan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Sebagian dari mereka tergoda untuk berpaling dari Injil dan memilih hal-hal lain yang lebih baik daripada Yesus. Nah, setelah ini pembaca surat Ibrani berada dalam situasi yang seperti ini. Nah, penulisnya sangat khawatir nih dengan keadaan pembacanya atau jemaatnya ini yang kok tidak bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Penulisnya khawatir dengan kesehatan rohani mereka. Saudara, perhatikan apa yang tertulis di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sini tercatat seperti ini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara penerima surat Ibrani harusnya sudah jadi guru, harusnya sudah jadi pengajar, tapi mereka malah perlu diajar lagi, perlu diajar terus-menerus dengan ajaran-ajaran yang basic, yang mendasar. Saudara, ini permasalahan tidak bisa atau permasalahan tidak mau. Saya menafsirkannya sebagai ini permasalahan tidak mau, bukan mereka tidak bisa menjadi pengajar. Saudara, istilah pengajar atau guru di sini bukan di dalam pengertian secara secara jabatan, misalnya seorang pendeta, seorang penginjil, atau seorang penatua. Oh, itu menjadi pengajar di gereja. Saya percaya bukan itu. Pengertian pengajar atau guru di sini di dalam pengertian kita memang harusnya kan bisa mengajar, misalnya orang tua mengajar anak tentang dasar-dasar iman. Kalau itu pun kita sebagai orang tua tidak bisa ajarkan kepada anak kita, padahal kita sudah menjadi seorang anak Tuhan bertahun-tahun, saudara, ini ada sesuatu yang salah. Sekali lagi, pengajar di sini bukan jabatan rohani dalam gereja, tapi pengajar sini dalam pengertian yang umum. Harusnya kita mengerti yang basic kan. Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, Allah adalah penuh kasih. Kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sangat basic. Kalau yang basic ini saja sudah kita nggak bisa ajarkan kepada sesama kita, anak kita, teman kita, atau siapapun. Saudara, itu kondisi yang digambarkan di surat Ibrani ini. Saudara, pembaca ini bukan orang-orang Kristen baru. Mereka harusnya bisa mengajar orang lain untuk mengikut Yesus, mengenal Yesus. Tapi justru mereka butuh orang lain untuk mengajar mereka. Mengajar mereka dasar-dasar iman lagi ini. Harus terus-menerus diajar topik yang sama berulang-ulang. Kalau saudara punya seorang murid, saudara ajar satu topik, dan berulang-ulang saudara ajar topik yang sama, tetap dia tidak bisa memahami,
Saudara, kita sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin salah dengan murid yang kita ajar nih. Saudara, orang-orang membaca surat Ibrani ini belum menguasai prinsip-prinsip dasar kehidupan Kristen, maka mereka tidak bisa diharapkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka tidak punya kemantapan di dalam iman mereka. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan keyakinan dengan kepastian kepada orang lain. Maka di sini digambarkan oleh penulisnya, mereka itu seperti anak atau bayi ketika mereka seharusnya itu sudah dewasa. Mereka adalah orang Kristen yang membutuhkan bantuan ketika mereka seharusnya sudah bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Mereka seperti anak kecil, seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan mereka tidak bisa mencerna solid food. Mereka tidak mencerna makanan keras nih. Saudara, tidak ada yang salah memberikan susu kepada seorang anak, seorang bayi. Wajar jika bayi membutuhkan susu nih. Tetapi agar anak-anak tumbuh, kita tahu perlu makanan solid, makanan padat, makanan keras. Susu saja tidak cukup. Kita akan khawatir nih, jika seorang anak yang seharusnya bertumbuh hanya minum susu. Tapi begitulah keadaan membaca surat Ibrani. Saudara, bayangkan orang dewasa yang hanya minum susu dan tidak pernah beralih pada makanan keras. Jika kita bertemu dengan orang seperti itu, saudara, kita akan berpikir ada something wrong nih. Nah, saudara, ini keadaannya. Dan pertanyaannya begini, what is the root problem? Akar masalahnya di mana nih? Kenapa bisa seperti ini? Perhatikan ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bahasa Inggris menerjemahkan lamban dalam hal mendengarkan dengan ungkapan dull of hearing. Penulisnya mau mengajarin satu topik penting. Yesus juru selamat kita juga adalah imam besar. Tapi penulisnya sadar, pada waktu dia mau menjelaskan ini, dia tidak bisa jelaskan, saudara. Banyak yang mau dia sampaikan, tetapi dia tidak bisa sampaikan. Kenapa? Saudara, bukan karena pembacanya kurang pandai. Bukan karena audiensnya kurang smart. Bukan karena topiknya terlalu berat. Bukan. Seringkali itu jadi alasan kan. Wah, saya kurang pinter memahami. Atau topiknya terlalu dalam. Saya nggak bisa ngerti. Saudara, bukan itu. Kita melihat alasan di sini dengan jelas sekali dikatakan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan, dull of hearing. Saudara, lamban dalam hal mendengarkan itu apa sih artinya? Saudara, kata lamban itu bisa punya beberapa pengertian. Pertama, bisa punya pengertian lazy, malas. Saudara tahu orang malas. Ada pekerjaan berat, nggak mau, malas. Jadi, saudara, bukannya mereka tidak mau, tidak mampu atau tidak bisa, tetapi mereka tidak mau bekerja. Ini orang malas. Jadi bukannya mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengerti, tetapi mereka tidak mau mengerti. Ini poinnya. Saudara, kata lamban itu juga bisa punya pengertian sluggish. Kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu melempem. Orang yang melempem, orang yang kehilangan selera untuk mendengar. Kehilangan selera terhadap firman. They have lost their appetite untuk kebenaran. Itu artinya sluggish. Bisa diartikan juga dull, yaitu tumpul. Sudah tahu kalau satu pisau disebut pisau yang tumpul, kenapa? Karena pisau itu tidak diasah lagi, sehingga pisau itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Saudara, kalau seorang Kristen disebut sebagai dull of hearing, tumpul rohaninya adalah kenapa? Sekali lagi, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kurang smart, bukan karena dia tidak bisa mengerti, tetapi karena apa? Saudara, kerohaniannya tidak pernah mau diasah untuk kemudian dia bisa berfungsi dengan baik. Saudara, pengertian lamban dalam pengertian ini, maka lamban itu punya lawan katanya, yaitu menunjukkan kesungguhan. Itu kata yang sama muncul di Ibrani pasal yang ke-6.
Dan saya senang sekali Alkitab NIV menerjemahkan begini. It is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Sudah perhatikan kalimat itu. You no longer try to understand. Engkau tidak mau berusaha lagi untuk mengerti. Sekali lagi, bukan tidak bisa mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Saudara, inilah root problemnya. Jadi yang salah bukan dengan telinga mereka. Yang salah adalah hati mereka. Janji Tuhan masuk ke telinga, tetapi hati tidak punya gairah untuk merangkul janji itu, menghargai janji itu, mengimani janji itu. Firman itu masuk ke telinga, masuk ke hati, tetapi ketika masuk ke hati menemui ketumpulan kelambanan, ketidaktertarikan. Jadi pembaca mula-mula ini tidak mendengarkan karena mereka memang tidak tertarik. Tidak punya selera, tidak punya gairah, tidak punya appetite rohani untuk tahu siapa sih Yesus sebagai imam besar. Saudara, bagi saya adalah satu tanda ketidaksehatan rohani. Kalau seorang Kristen setelah mendengar firman yang baik, dia memahaminya, tapi kemudian berkata begini, who cares? Saudara, bayangkan kalau seorang anak Tuhan datang ke gereja atau membaca Alkitab, dia ngerti yang dikhotbahkan apa atau yang dibaca apa. Tapi kemudian diresponi dengan sikap, who cares? Siapa yang peduli? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini keadaan pembaca mula-mula surat Ibrani. Ini keadaan bukan terjadi cuma satu malam. Saudara, istilah lamban dalam hal mendengarkan, kalau dalam bahasa asli Alkitab, itu adalah sesuatu yang sudah diproses, sudah prosesnya mulai dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika penulisnya mengatakan ini bukan baru terjadi, oh kemarin baru mulai lamban, enggak. Tapi ini satu proses waktu yang mereka biarkan terus menguasai hidup mereka. Dari dulu sampai saat ketika mereka menerima surat Ibrani ini. Mereka pada awalnya mungkin baik, mereka pada awalnya mungkin punya semangat, mereka pada awalnya punya selera, tetapi mereka biarkan kelesuan, kejenuhan, keletihan rohani itu mengambil alih begitu rupa, dan pelan-pelan membawa mereka untuk makin lama makin lambat, makin lama makin lazy, makin lama makin sluggish, makin lama itu makin dull of hearing. Saya percaya peringatan ini bukan hanya untuk membaca surat Ibrani, tapi ini peringatan untuk semua saudara dan saya. Kita bisa seperti itu. Maka seluruh permasalahan terletak kepada kecenderungan, inclination, atau mungkin lebih tepatnya, keengganan, disinclination dari para pembaca itu. Mereka tidak memahami dan tidak akan memahami kebenaran jika mereka tidak ingin memahaminya. Sehingga permasalahan yang mendasar yang dihadapi bukan masalah intelektual, tapi masalah moral. Lamban dalam hal mendengarkan artinya mereka gagal memanfaatkan firman yang didengar itu untuk memelihara iman mereka dan untuk menghasilkan buah ketaatan. Saudara, para pembaca surat ini tampaknya tidak mengingat lagi apa yang diajar. Satu topik yang sama yang diajar 10 tahun yang lalu mereka rasa butuh lagi diajar terus, berulang-ulang dan tidak pernah ganti topik yang lain. Ada something wrong nih. Maka dikatakan di ayat 12 nih, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Mereka tidak bertumbuh karena apa? Karena mereka membiarkan ajaran yang baik itu begitu aja hilang dari ingatan mereka. Di sini dipakai kata lagi, kamu masih perlu lagi. Kata lagi mengindikasikan apa? Mereka tidak menghayati apa yang mereka terima. Mereka diajari prinsip-prinsip dasar iman yang penting, tetapi apa yang penting itu lewat lupa begitu saja. Dan saudara, kelupaan ini, forgetfulness ini, merupakan tanda keegoisan. Kenapa saya katakan merupakan tanda keegoisan?
Karena harusnya mereka bisa jadi pengajar. Harusnya mereka menjadi orang yang bisa berbagi, givers, bisa memberi. Tapi mereka tetap sebagai takers. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seorang anak balita membantu cuci piring? Tidak. Apakah seorang anak balita membantu membersihkan kamar mereka? Tidak. Apakah anak balita membantu menyiapkan makanan mereka? Tidak. Semua hal itu dilakukan tuh anak balita. Bukan anak balita yang melakukan itu. Anak balita hampir 100% menjadi takers. Cuma menerima makanan, menerima susu, kamar mereka dibersihkan. Saudara, bukan salah anak-anak balita kalau mereka takers, karena mereka masih balita. Namun jika seseorang sudah berusia 35 tahun dan tetap menjadi takers, ada something is seriously wrong dengan orang ini. Dan itulah kondisi yang dialami para pembaca mula-mula ini. Maka tidak heran di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saya lebih setuju terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan begini. Mereka ini unskilled. Problemnya bukan tidak bisa mengerti. Problemnya adalah unskilled in the word of righteousness. Bukan mereka tidak pernah diajarkan apa artinya hidup benar. Tetapi mereka tidak berlatih mempraktekkan apa yang diajarkan. Mereka belum hidup benar, seharusnya mereka hidup benar. Saudara, skillful atau memiliki skill itu bukan berarti kita jadi ahli Alkitab, bukan. Tetapi skillful terhadap kebenaran itu dalam arti ini. Punya satu komitmen untuk saya berlatih terus nih. Mempraktikkan firman ini. Menghidupi firman ini. Saya bisa gagal gak apa-apa. Tapi saya bangkit lagi. Saya mau berlatih lagi. Untuk bisa apa? Menghidupi firman itu. Menjalani firman itu. Jadi saudara tidak melakukan ajaran tentang kebenaran. Itu kemungkinan besar adalah karena orang-orang ini memang gak punya antusias. Untuk berlatih pun gak mau. Gak punya selera, gak punya appetite. Gak punya ketertarikan untuk berjalan di jalan yang benar dan memuliakan Tuhan. Saudara, surat Ibrani itu kalau sudah ada waktu membacanya, dipenuhi dengan banyak peringatan. Dan sebenarnya bagian yang kita baca hari ini juga ada unsur peringatan, warning. Saudara, kenapa? Karena itu tadi, mereka ini tertarik untuk kembali ke agama sebelumnya. Mereka tertarik lebih senang untuk hidup muda daripada hidup menghadapi tantangan sebagai pengikut Kristus. Mereka lebih tertarik dengan yang lain daripada Injil atau Yesus. Setelah mereka berada dalam satu situasi yang penulisnya sadar, kalau ini dibiarkan, mereka akan mundur dan mundur terus. Artinya begini, setelah peringatan ini diberikan karena apa? Karena penulisnya risau. Kalau engkau atau kalian nih, tetap terus dalam keadaan seperti ini, itu adalah menuju pada bahaya tergerincir ke dalam kemurtatan. Atau kalau saya boleh gambarkan begini, saudara, posisi bayi rohani nggak pernah posisi itu bersifat netral, kemudian stuck terus menerus tetap aja, tidak. Cuma dua kemungkinan, maju atau mundur. Tidak mungkin berjalan di tempat dan terus seperti itu, nggak maju nggak mundur, nggak mungkin. Bayi rohani cuma dua kemungkinan, either dia maju atau dia mundur. Nah, ini yang ditakutkan oleh penulisnya. Kalau kalian biarkan dalam keadaan seperti itu, bukan kemudian mandek stuck begitu aja, tidak. Tapi akan mengalami yang namanya kemunduran. Saudara, itu root problemnya. Dan pertanyaan kedua, what is the remedy? Solusinya apa?
Pemecahan masalah problem ini apa? Perhatikan ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Saya garis bawahi, memiliki indera yang terlatih. Bandingkan dengan dua terjemahan ini. English Standard Version menerjemahkan, dan secara khusus saya highlight, train by constant practice. Jadi solid food untuk orang dewasa, karena mereka yang memiliki skill atau mungkin kekuatan untuk ketajaman rohani, dilatih terus dengan constant practice, untuk kemudian bisa membedakan yang baik dan yang jahat. New Living Translation menerjemahkan begini, solid food untuk orang dewasa, who through training have the skill. Jadi sudah punya skill itu, butuh training. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh pembaca mula-mula surat Ibrani. Gak ada antusias, gak ada semangat, lesu, tidak punya appetite, berlatih pun tidak mau. Ini loh lamban dalam hal mendengarkan. Jadi orang dewasa di sini sudah perhatikan diciri kasih dengan karakteristik ini, memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Saudara dan saya menjadi dewasa melalui latihan, melalui respon yang kita latih terhadap kebenaran yang kita dengar. Tapi orang yang belum dewasa, sudah belum cukup terlatih ini. Artinya jikalau seseorang ingin memakan makanan padat, ya harus melatih indera rohaninya supaya bisa mengembangkan pikiran dan skill yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jikalau kita ingin tuh bertumbuh menjadi orang yang dewasa, sudah mau nggak mau kita harus melatih ini. Daya pikiran ketajaman kita dengan terus-menerus berlatih. Dimulai dari saya praktekkan nih firman yang saya ngerti. Saya bisa gagal, saya bisa jatuh, saya bisa melanggar. Tapi ini firman kebenaran yang saya harus hidupi. Maka saya akan bangkit lagi dan saya akan berlatih ini. Maka sudah bicara kedewasaan rohani, itu kita tidak bergantung kepada kemampuan intelektual seseorang. Kedewasaan rohani bukan permasalahan kedalaman pengetahuan teologi seseorang. Salah kalau kita mengatakan, wow dia punya pengetahuan Alkitab dalam banget. Wah ini berarti dewasa. Atau oh dia punya pikiran yang jenius sekali. Bisa mengerti kedalaman kebenaran firman Tuhan. Baru kemudian kita katakan, wah ini orang dewasa. Alkitab tidak pernah mendefinisikan spiritual maturity hanya berdasarkan kemampuan intelektual atau pengetahuan teologis. Karena Alkitab mengajarkan kedewasaan rohani dalam kaitan dengan mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kalau saya boleh kutip John Piper, dia berkata begini, jalan menuju kedewasaan dan makanan Alkitab yang solid, bukan pertama-tama engkau jadi orang cerdas, but becoming an obedient person. Ini jalannya. Sekali lagi saudara kembali kepada apa yang saya katakan dari awal. Tidak bisa dan tidak mau dua hal berbeda. Pembaca mula-mula surat Ibrani bukan tidak bisa bertumbuh, tapi mereka tidak mau bertumbuh. Orang-orang yang tidak mau menjadi lamban dalam hal mendengar. Orang-orang ini menerima firman, mendengar firman, menghargai firman, menikmati firman, memprosesnya di kepala mereka, menanamkan di dalam hati mereka, dan mereka ingin supaya pesan firman itu mempengaruhi hati mereka dan menggerakkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi orang lain. Terus satu kali saya membaca satu buku, judulnya ini, apa itu anggota gereja yang sehat? What is
a healthy church member. Saudara, penulisnya ini seorang ahli gereja, ahli pertumbuhan gereja. Lalu dalam buku ini dia berikan daftar 10 hal yang saya catat di sini. Ini loh, ya, menjadi anggota gereja yang sehat itu bagaimana? Ini loh. Sudah menarik, nomor 1. The healthy church member is an expositional listener. Wah, bagi saya ini istilah menarik nih. Saya nggak pernah dengar istilah expositional listener. Mungkin di antara saudara yang pernah mendengar istilah expositional preacher, pengkhotbah eksposisi, pengkhotbah atau khotbah yang eksposisi. Saya percaya gereja-gereja yang mencintai Alkitab pasti memberikan pengajaran berdasarkan Alkitab. Hamba Tuhan yang berkhotbah mengajarkan berdasarkan eksposisi firman nih. Itu disebut expositional preaching, expositional preacher, expositional sermon. Tapi penulis ini mengatakan, mari nih, jangan kita cuma mengharapkan dari mimbar ada expositional sermon. Jangan cuma mengharapkan hamba Tuhan yang berkhotbah menjelaskan firman, menguraikan firman. Tapi penulisnya mengatakan apa? Ayo kita sebagai jemaat, sebagai anggota gereja, mari kita menjadi an expositional listener. Firman yang dibagikan, yang diajarkan melalui mimbar, mari kita dengar dengan baik, mari kita simak dengan baik, mari kita tangkap untuk hidup personal kita dan hidup bergereja kita. Dan kita bersama-sama ayo berlatih, mempraktekkan itu, menjalankan, mengimani, menghidupi. Saya percaya saudara, orang selalu mengatakan gereja yang menekankan expositional preaching, khotbah yang expositional, khotbah yang berdasarkan Alkitab menjadi gereja yang sehat. Amin. Tapi nggak ada artinya kalau jemaatnya itu tidak menjadi expositional listener. Saudara, kita semua tahulah kalau kita bicara khotbah ya. Ada pengkhotbah yang baik, ada pengkhotbah yang kurang. Saudara, ketika kita memikirkan pendekatan kita mengenai khotbah, mendengarkan khotbah, mari kita meluangkan lebih sedikit waktu untuk mengkritik si pengkhotbah. Mari kita meluangkan lebih sedikit waktu untuk tidak banyak mengkritik gaya seorang pengkhotbah. Tapi mari kita beri lebih banyak waktu untuk kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya pendengar yang baik? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Khotbah itu mungkin menegur dengan keras sekali. Dan saya nggak suka ditegur. Tapi mari kita memiliki satu hati yang peka, menerima teguran itu dengan hati terbuka, menyadari Tuhan tahu lebih baik daripada kita, maka Tuhan memberikan teguran. Kita memang menginginkan khotbah yang mungkin membuat kita merasa oke, membuat kita merasa apa yang kita lakukan itu oke, apa yang kita percaya kita itu oke. Ada orang yang senang mencari khotbah-khotbah yang menggaruk telinga, menyenangkan nih. Tapi yang namanya firman bisa menegur. Untuk menunjukkan, you are not okay. Engkau tidak okay. Tidak menjadikan kita comfortable. Kalau saudara cuma merasa comfortable, karena itu sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, hati-hati saudara. Ada satu ayat dalam Alkitab, satu kali Yesus mengajar, dan ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, respon orang Farisi ahli Taurat apa? Mereka berkata begini kepada Yesus, Guru, dengan berkata demikian atau mengajar demikian, engkau menghina kami. Itu reaksinya, saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika mendengar ajaran Yesus, bukan berespon positif, tapi mengatakan apa? Engkau menghina kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doktrin yang comfortable bisa membuat kita merasa kita oke dengan diri kita. It does not hurt. Tetapi doktrin yang benar ada kalanya hurt. Melukai, menyakiti kita, tetapi itu seperti obat pahit yang berguna untuk kita. Karena firman itu digambarkan seperti pedang bermata dua yang tajam. Masuk, menyusup, menusuk. Tidak nyaman.
tetapi itulah firman. Saudara, mari kita minta Roh Kudus untuk terus menolong kita, baik ketika mendengar khotbah, mendengar pengajaran, membaca Alkitab. Mari kita berlatih untuk tidak lamban, tidak malas, tidak tumpul, tidak melempem. Tapi mari kita punya appetite untuk makanan keras itu. Sudah tahu Yesus pernah mengajarkan perumpamaan seorang penabur. Ada yang menyebut ini perumpamaan 4 jenis tanah. Sudah tahu kan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang tidak berakar dengan kuat. Tapi yang positif, ada satu yang jatuh di tanah yang baik. Sudah perhatikan, perumpamaan penabur ini ketika mencatat tentang jenis tanah yang keempat, tanah yang baik, di Injil Lukas ditulis seperti ini. Yang di tanah yang baik, orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang menarik perhatian saya adalah kata ini, menyimpannya dalam hati yang baik. Hatinya baik, bukan jahat, bukan keras, bukan melawan. Hatinya baik, dalam arti hati yang terbuka untuk dikoreksi. Hati yang memang mendengar dan taat. Hati yang tidak sombong mengatakan, oh I'm okay kok. Hati yang tidak mengkritik, tapi hati yang baik. Maka jenis tanah yang seperti inilah yang bisa kemudian menghasilkan buah dalam ketekunan. Kiranya kehidupan saudara dan saya terus Tuhan bentuk menjadi tanah-tanah yang baik. Sehingga kita ini bisa menerima makanan keras. Saudara, makanan keras bukan makanan firman yang sulit, doktrin dalam-dalam yang sulit untuk kita mengerti. Bukan itu poinnya. Makanan keras adalah makanan yang Tuhan tahu penting untuk kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu siap untuk berlatih, melatih diri, mendorong diri, memaksa diri. Saya mau menghidupi firman. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang merindukan makanan keras. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Secara khusus kami belajar dari apa yang dialami oleh pembaca mula-mula surat Ibrani, sehingga penulis surat Ibrani menuliskan bagian yang tadi kami baca dan memberikan satu peringatan, jikalau mereka tetap terus di dalam keadaan seperti bayi rohani, maka itu akan membawa mereka tergelincir, makin mundur, makin jauh, dan bahkan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Mereka berada dalam satu bahaya yang besar, yang serius, dan penulisnya ingin untuk para pembacanya ini sadar bahaya itu. Tuhan, kami semua rentan dengan keadaan yang seperti itu. Kami bisa juga berada dalam keadaan seperti itu. Kami menjadi orang-orang yang lamban dalam mendengarkan. Bukan karena kami kurang pandai, bukan karena topiknya terlalu dalam, tetapi mungkin karena kami sudah kehilangan ketertarikan terhadap firman. Tidak punya appetite rohani yang kuat untuk menghidupi firman. Mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan tidak pernah sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kami, mendorong kami untuk mengimani firman itu dan menghidupinya. Sekalipun mungkin itu firman yang keras menegur kami. Ya Tuhan, kami sadar kami bisa berada dalam situasi, kondisi seperti itu. Kami bisa berada dalam kondisi bukan kami tidak bisa menjadi murid, tapi kami tidak mau menjadi murid. Bukan kami tidak bisa bertumbuh, tetapi kami tidak mau bertumbuh.
Tolong Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan arahkan di dalam kehidupan rohani dan pertumbuhan rohani kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.